Nah, Pak Hari kita pula apa? Nah, semuanya ke dalam itu 46. Udah bangun tiga, Bang. Masih tidur. Nah, tidak ada semua, tapi Bang masuk itu baru 27 kina 46 ki semua. Ya, baik, saya mulai. Baik, saya mulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantul suara tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 1. Saya sebagai moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti presentasi pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Bapak Dosen Supriyadi SAG MPD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Adapun topik yang kami bahas yaitu pendahuluan sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, sanggahan terhadap teori evolusionisme, pandangan aliran teknologi, fungsi, akal, dan wahyu, Tuhan menurut ajaran Islam, dan dalil-dalil pembuktian adanya Tuhan. Kita akan membahas yaitu pendahuluan yang dibacakan oleh Nia Ramadhani. Dipersilakan kepada Nia Ramadhani untuk membacakan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani, NIM 2101414181. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok saya. Perkataan Tuhan merupakan terjemahan dari kalimat Rab dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap Al-Jatsiyat 23 dan Al-Qasas 38 yang di dalamnya termaktum kalimat ilah atau Tuhan. Menurut Ibn Taimiyah, definisi dari kalimat ilah dalam Al-Quran tersebut adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, rindu kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mengharapkannya. Kepadanya tempat berserah ketika dalam kesusahan. Berdoalah dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan darinya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingat dan terpaut kepadanya. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Pemikiran manusia di sini adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran manusia, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Pemikiran Barat. Teori ketuhanan dalam pemikiran Barat berangkat dari teori evolusionisme yang pada awal mulanya dikemukakan oleh Max Muller, Taylor, Robertson, Smith, Lubbock, and Jevons. Menurut teori ini, konsep ketuhanan berangkat dari kepercayaan. Ya baik, lanjut materi dibacakan oleh Puji Lestari. Jadi dipersilakan kepada Saudari Puji membacakan materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilistar Sapinan, NIM 2101414176. Akan melanjutkan materi yang dibawakan ya Ramadan. Bagian B, pemikiran umat Islam. Dalam umat Islam, bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain selain Dia. Permasalahan muncul di seputar cara manusia mengetahui Tuhan dan keadaan sifat-sifat Tuhan. Permasalahan ini dalam perkembangan selanjutnya melahirkan kajian keagamaan tersendiri. Seperti kita kenal adanya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Sanggahan terhadap teori evolusionisme. Bagi ulang si Taylor tentang evolusionisme sulit untuk dipertahankan sebab kepercayaan monoteisme pada dasarnya sudah terbangun sejak zaman masyarakat primitif. Dengan munculnya pandangan atreo dan ini pada sarjana Barat mulai meyakini bahwa kepercayaan terhadap Tuhan bukan datang secara evolusionisme, melainkan dengan jalan agama melalui wahyu. Makasih. Adik, kenapa beda materinya sama yang ada di sini? Lanjut Mikirna. Ya, lanjut kita sampaikan materi kepada Atika Nurhikmah. Dipersilakan kepada Saudari Atika Nurhikmah membaca materinya. Menurut Mutasila dengan akal, manusia dapat mengetahui akan adanya Tuhan, sekalipun tanpa bantuan wahyu. Adapun fungsi wahyu adalah sebagai konfirmasi dan informasi atas apa yang telah diketahui oleh akal. Menurut betul manusia dengan akalnya dapat mengetahui adanya Tuhan. Namun untuk mengetahui tataran menyembahnya, beribadah diperlukan wahyu. Dalam turun Al-Quran adalah Allah surah Al-Imran ayat 3 Muhammad 47 sampai ajaran tentang Tuhan yang kepada para nabi sebelum kamu telah menurut informasi Al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan, yang benar-benar Tuhan adalah sebutan Allah. Dan kemahaesaan Allah tidak melalui teori evolusi, melainkan dari wahyu yang datang dari Allah sendiri. Keesaan Allah adalah dapat disejarkan dengan yang lain. Kebenaran tentang yang datang dari Tuhan sendiri merupakan kebenaran yang bersifat mutlak. Yang tentang Tuhan harus melalui rasul yang dipercaya dan dipilih Tuhan untuk menerangkan tentang dirinya. Al-Quran menegaskan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Ya baik, Saudari Rizky Ayu, silakan membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu dengan NIM 2101414178. Saya akan melanjutkan materi, yaitu dalil-dalil pembuktian adanya Tuhan. Satu, keberadaan alam. Adanya alam serta organisasinya yang menunjukkan dan
Rahasianya yang pelit, adanya manusia, namun manusia sendiri mengakui bahwa dia terjadi bukan atas kehendaknya sendiri. Kejadian alam dan manusia ini memberikan penjelasan bahwa ada suatu kekuatan yang telah menciptakannya suatu akal yang tidak ada batasnya. Jika percaya tentang eksistensi alam dan manusia, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. 2. Pendekatan ilmu astronomi. Semua sistem tata surya yang ada di dalam ini, baik matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, dan lainnya, tidak ada yang diam dan berhenti pada suatu tempat tertentu. Semuanya bergerak dan beredar pada garis edarannya masing-masing tanpa pernah berbenturan antara satu dengan yang lain. Keserasian alam ini oleh Ibnu Rusyid diberi istilah dengan dalil iktir. Maka dengan memperhatikan sistem yang luar biasa ini dapat disimpulkan mustahil semuanya ini terjadi dengan sendirinya. Pasti di balik semuanya akan kekuatan yang mengendalikannya. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah materi yang disampaikan pada kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih. Nanti Mama kuliah dulu. Ya, yang mau bertanya silakan menyebut nama kelompok dan nama NIM. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sarmina dengan NIM 21014141197 dari kelompok 3. Ini tentang pemikiran Barat, yaitu teori evolusionisme. Bisa kita jelaskan? Ada tadi 4 kalimat itu, bisa kita jelaskan lebih mendetail karena kayaknya tadi tidak dijelaskan, dan kasih ke contoh-contohnya supaya bisa lebih dipahami. Terima kasih. Bisa kita ulangi? Ada tadi yang di bagian pertama tentang pemikiran Barat. Nah, di dalam pemikiran Barat itu ada teori evolusionisme. Nah, teori evolusi itu tadi ada beberapa yang kayak dinamisme, animisme, belum kita jelaskan. Jadi bisa kita jelaskan. Jangan terlalu mengikuti yang ada di PPT. Yang penting dengan bahasa tersendiri dan kasih ke contoh supaya bisa dipahami. Kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Maka bertanya. Masya Allah sekali terangnya. Ya, silakan sebut NIM dan nama kelompok ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan, nama saya Nur Kafila dengan NIM 210141413 dari kelompok 2. Pertanyaan saya, kan ini materinya tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Terus di mana kan kalau konsep itu kayak seperti kayak gagasan atau bagaimana konsepnya toh? Nah, yang pertanyaanku ini bisa dijelaskan saja sedikit bagaimana kayak filsafatnya begitu dalam ketuhanan dalam Islam, karena kan kalau dalam berkonsep itu pasti ada kayak ide gagasan. Nah, di situ nanti jadi kayak dalam sebuah filsafat. Jadi itu kita di pertanyaanku, bisa dijelaskan sedikit bagaimana filsafatnya nih ketuhanan dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi bertanya, saya minta waktunya untuk kami diskusi. Terima kasih. Kenapa tuh orang bertanya, mana kelompok lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin bertanya. Iya, baca Miki pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara S dengan NIM 21014141207 dari kelompok 5. Itu suara terperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutiara S dengan NIM 21014141207 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana konsep ketuhanan dalam perspektif Islam? Terima kasih.
Bisa diulang? Bagaimana Bagaimana konsep ketuhanan dalam perspektif Islam? Yang kelas lain juga bertanya, masa kelas E terus J? Mau Kak bertanya. Iya, baca Miki pertanyaan tak. Bertanya Miki Apni. Bu tunggu Kak dipersilakan dari moderator. Iya, Saya paling baca pertama. Miki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurapni dengan NIM 2101414211. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu mengapa Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal baik manusia, sedangkan Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pertanyaan ini sesi pertama? Atau Lima ada lagi yang pertanyaan. sesi kedua? Sudah Mikapang dulu. Hanya 5 pertanyaan. Nanti kalau ada waktu, bisa kita lanjut sesi kedua. Sisa 1 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan, satu kelompok. Ada yang ingin bertanya? Saya persilakan bacakan pertanyaannya.
Masih bisa gak bertanya? Iya, ada pikapong satu lagi, nak. Tanya, Ki. Iya, satu kelompok, satu pertanyaan. Sisa satu Ya, jangan pertanyaan. pelit. Baca Miki pertanyaan tak. Sekira mau Ki bertanya, Isda. Ya baik, saya meminta waktu kepada teman-teman untuk membahas tentang pertanyaan kalian. Tabe, cuman kelompok satu gak yang bisa menjawab, tidak bisa dibantu dari kelompok lain. Sempat ada kelompok lain yang tahu jawabannya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Afni. Pertanyaan tadi dari Nur Afni yaitu mengapa Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal ibadah manusia, sedangkan Allah sudah mengetahui hal tersebut. Jawabannya yaitu kita mungkin akan mengetahui hikmah dalam sebagian apa yang Allah ciptakan, namun kita juga pasti tidak mengetahui hikmah dalam banyak hal yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah berfirman, dan mereka bertanya tentang ruh, katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku dan tidak diberikan kepada kamu sebagai ilmu, melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Sesungguhnya makhluk-makhluk ini kalau ada yang bertanya, apa hikmah Allah menciptakan unta, menciptakan kuda, kedelai dan manusia atau yang semisalnya. Kalau ditanya tentang itu, hikmahnya ini sama kita tidak mengetahuinya. Karena seperti itu kita tidak bisa katakan bahwa pencarian hikmah tentang ciptaan Allah atau masalah syariat. Kalau sekiranya Allah memberikan keistimewaan sehingga kita bisa mengetahui hikmahnya, maka hal tersebut merupakan keutamaan, kebaikan, dan suatu ilmu tersendiri. Kalau kita tidak mengetahui, maka hal tersebut tidak mengurangi kedudukan kita sedikit pun. Lalu apa hikmahnya Allah mewakili kepada kita malaikat yang mulai mencatat dan mengetahui apa yang akan kita lakukan? Hikmahnya adalah menjelaskan bahwa Allah telah mengatur dan mengurus segala sesuatu. Terima kasih. Tabe, bisa kita kayak jelaskan saja yang ringkas toh supaya kayak lebih mengerti Kak. Maksudnya toh, apa hikmahnya kita bertanya begitu? Karena Tabe, apa tadi bilang tidak anu tadi jaringan? Tidak terlalu jelas ih. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmi.
malaikat mewakili Allah untuk mencatat amal baik atau buruknya kita, yaitu karena susah sekali ya. Ini pas susah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Sarmila, yaitu bukan, Mutiara yang dibacakan oleh Fuji. Mengapa Allah menciptakan malaikat untuk mencatat perbuatan? Yaitu Allah menciptakan malaikat untuk mendekatkan pemahaman manusia. Pertanyaannya apa itu? Oh iya, Apni. Maaf. Yang tadi baca Fuji. Yaitu ringkasannya itu untuk mendekatkan pemahaman manusia akan pengawasan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan atau tergantung pada malaikat. Sebab Allah Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapa di luar zat-Nya. Jadi Allah itu menciptakan malaikat atas tugasnya masing-masing. Allah tidak tergantung pada malaikat. Sekian dan terima kasih. Mengerti, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara S. Bagaimana konsep ketuhanan dalam perspektif Islam? Dalam konsep Islam, Tuhan dinamakan Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim untuk semesta alam. Sekian dan terima kasih. Apakah dari saudari bisa memahaminya? Iya, terima kasih jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Ramadhani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kafila kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal yang disebut sebagai pendekatan filosofis bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Akan menambahkan pendekatan wahyu dalam usaha memikirkannya. Bagaimana, Nur Kafila? Iya, alhamdulillah jelas sekali. Terima kasih. Ya baik, saya atas nama Ernawati dengan NIM 21014173. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarmina dari kelompok 3. Jelaskan lebih detail tentang teori evolusionisme atau pemikiran Barat. Teori ketuhanan dalam pemikiran Barat ini berkaitan dengan teori evolusionisme. Evolusionisme ini awal mulanya ditemukan oleh Max Muller, E.B. Taylor, Robert Stone, Smith, Lubitsch, dan Jevons. Menurut teori-teori ini, konsep ketuhanan berangkat dari kepercayaan manusia, yaitu kepercayaan dinamisme, contohnya dinamisme, animisme, piliteisme, honotheisme, dan monoteisme. Itulah contoh-contoh pemikiran orang Barat, yaitu dinamisme, yaitu pola kepercayaan manusia terhadap adanya kekuatan yang maha dahsyat yang dipengaruhi dalam kehidupan. Teori animisme merupakan pola kepercayaan masyarakat terhadap roh gaib yang diyakini memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Dia itu mempercayai roh. Dia tidak, di teori Barat itu dia tidak terlalu mempercayai tentang, selalu mempercayai tentang gaib-gaib gitu. Dan teori politeisme yaitu pola kepercayaan terhadap dewa-dewa. Dia juga mempercayai dewa-dewa. Dan teori henoteisme yaitu pola kepercayaan yang diusung atas motif ketidakpuasan atau keberadaan dewa-dewa yang jumlahnya banyak, sehingga diperlukan pengkultusan terhadap beberapa dewa. Yaitu dia itu kayak semacam memberikan dewa-dewa itu banyak. Kayak dia itu selalu mengutuskan dewa. Dan teori terakhir itu monoteisme, yaitu konsep kepercayaan terhadap satu Tuhan. Dia itu mempercayai adanya satu Tuhan. Dalam teori ketuhanan dalam pemikiran Barat, yaitu dia mempercayai hanya itu tadi contoh-contohnya. Sekian dan terima kasih. Kepada saudari Sarmina, apakah ada diberikan sanggahan?
Mana mi pala? Ada semua mega perwakilan kelompok bertanya. Mana tahu Sarmina terima Mika tadi itu jawaban. Enggak. Ya, baik. Baik, sisa satu pertanyaan yaitu dari kelompok berapa tadi itu? Pertanyaan nomor 5 itu soalnya penerapan demokrasi Pancasila dengan nilai ketuhanan. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya adalah bahwa dalam demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penerapan sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Jadi maksudnya di sini kita itu berdemokrasi menyelip kepercayaan masing-masing. Tapi
kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku di negara kita. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan nomor 5. Kepada pemberi pertanyaan, apakah ada sanggahan? Baik, berhubung waktunya sudah habis, saya tutup diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen tadi grup muka pang saja, Le. Oke. Siap. Apa nih, Mina?